Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, disehatkan badannya, dipanjang umurnya, panjang umur, bergerak ibadah di sisi Allah. Dan yang masih sakit, keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara, famili, ya Allah, mudah-mudahan Kau turunkan syifaat Allah Ta'ala atas syafi'u kasifa'ala al-Qadil wa fi syiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita diperjumpakan Allah dengan nikmat yang terbesar, di tempat yang paling nikmat terbesar. Tiada tempat yang paling afdal di muka bumi ini dalam rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita yang hadir dipertemukan Allah sudah melaksanakan perintahnya sholat subuh berjamaah dengan ditutup zikir, ditutup dengan doa munajat, dan ditutup tadi dengan sholawat dan salam-salaman. Alhamdulillah ya Allah, mengucapkan segala puji bagi Allah. Kau pertemukan kami juga dalam keadaan jasad fisik masih keadaan berwudu, jasadnya bersih dari najis. Alhamdulillah, dipertemukan Allah kita di waktu yang sangat mahal, waktu yang istimewa, di waktu subuh. Tiada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan sunnahnya, berarti dia bakal mendapatkan dunia dan seisinya. Dan lebih dari itu Allah bisa memberikannya kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, perjumpaan kami, Allah yang wajib berwujud, Allah yang tetap ada, Allah yang maha hidup, baqo, kekal abadi. Dialah Allah yang maha kekal, dialah Allah yang maha kekal, yang mengatur bumi dan langit. Dialah Allah yang makhlal faturil hawadisi, tidak menyerupai segala sesuatu, dia yang menyerupai segala sesuatu, yang menurunkan hujan, menjadikan air dingin, dan air itu tidak dingin sendiri. Air itu sifatnya makhluk, panas dingin itu sifatnya wajibul wujud, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang muhubbi nafsihi, berdiri sendiri. Dialah Allah wahdaniyat, satu dalam sifatnya, satu dalam af'alnya, satu dalam kelakuannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdaniyat, qudrat, kuasa, maha kuasa, raja dari segala, raja yang maha kuasa di muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menguasai alam akhirat, alam jabarut, alam malakut, alam dunia, alam akhirat. Dialah Allah iradat, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah, ya Allah menghendaki segala sesuatu, cukup dia berkata jadi, maka jadilah ia. Cukup telah berkata, wahai bumi dan langit, silakan kau bertasbih kepadaku, maka bumi dan langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tiada pujian, rukuk, sujud kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang kita sujud tadi di muka bumi ini, sholat subuh berjamaah sendiri-sendiri di Indonesia ini, kecuali adalah memuji zat Allah Subhanahu wa taala. Rukuk itu takdir Allah, pun kata Allah rukuk, rukuk kita. Sujud kata Allah, sujud kita. Karena tangan ini milik Allah, kaki ini milik Allah, kepala ini milik Allah. Suka tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, kita akan sujud kepada Allah. Kita bersyukur kita dipilihkan Allah dan keadaan beriman. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala kudrat, iradat, ilmu, yang memiliki ilmu tanpa belajar. Dialah Allah Subhanahu wa taala hayat, yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sami', maha mendengar lintasan bisikan di dalam hati kita, keinginan hati kita, hajat kita, tangis kita di malam hari, doa kita di malam hari, meminta hajat kepada Allah. Allah maha mendengar, dan kita kumpul di sini pasti Allah maha mendengar. Dialah Allah yang maha basar, maha melihat kekurangan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Dialah Allah yang memiliki tangan, kaki yang sakit ini bukti bahwa kaki ini sakit bukan milik Allah. Badan ini sakit bukan milik kita, tetapi milik Allah. Saya sakit, seandainya badan ini milik itu, tidak kalah sakit. Bukti bahwa mata ini milik Allah, kepala ini milik Allah, tidak ada milik kita. Itulah bukti kalau sakit mata ini berarti itu milik Allah. Terserah hak prerogatif Allah. Dialah Allah yang maha basar dan maha melihat. Dialah yang maha kalam, yang maha berkata-kata. Dialah Allah Subhanahu wa taala Qadiran. Itulah sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalam. Dialah Allah Mutakalliman, Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan. Di dalam kitab Kaunuhu dia memelihara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergantung kepada segala sesuatu. Dan kita sebagai manusia ini bukan Tuhan mengkoda kita sholat. Kita bukan Tuhan mengkoda disuruh menggawi biar banyak duit. Kita bukan Tuhan. Kita harus berusaha. Kita bukan Tuhan. Kita harus berdoa. Kita bukan Tuhan. Kita harus banyak baca Al-Quran. Kita bukan Tuhan. Kita akan mati. Kita bukan Tuhan. Kita harus bekerja giat. Kita bukan Tuhan, kita harus menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Tuhan, pajak dewek tak bisa. Harus berusaha. Kita bukan Tuhan, tak bisa sakit sembuh dewek, harus berobat. Kita bukan Tuhan, tak bisa lah sujud rukuk dewek, tak nunggu hidayah, tak bisa. Makanya kita harus berusaha, berjuang semampu untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk melaksanakan perintah Allah kecuali dengan hidayah dan pertolongan Allah. Nak minta, nak berdoa. Tiada upaya, tiada kekuatan menolak maksiat, bala, bencana kecuali maghfirah dan tolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan 20 kalau diulang-ulang terus dia akan berkembang di dalam batin kita, di dalam syariat kita akan sempurna dengan menyempurnakan syariat dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Allah mempunyai nama Inna dalam Al-Quran surat Toha, Auzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali Allah. Fa'buduni, beribadah kepadaku, fa'aqimi sholat dan zikri, dengan mendirikan sholat dan berzikir, tak
baca, kita nak nunggu hidayah. Kalau tidak ada nak kita gerak, kalau tak kita nak berzikir, kalau tak kita nak sholat. Kalau hidayah itu sangat halus, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Maka kita berusaha, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral jemaah Jumat, ma'asyiral jemaah Masjid Al-Falah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menamakan Allah dan dipecah oleh ulama. Nama-nama ini ada di dalam hadis menjadi nama-nama baik Allah ada 99 nama yang diawali dengan nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Alhamdulillah kita sudah mengkaji, mentausiahkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dari Ar-Rahman sudah sampai Al-Mutakabbir, Kibir kemarin terakhir, artinya Allah Maha yang patut sombong. Kita tidak patut sombong. Dan lanjut dengan 11, 12, 13, 14 Allah Maha Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, Allah Maha Ya Bari, Allah Maha yang merancang, dan Allah yang Maha Musawwir, yang Maha menyerupai. Segala rupa adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala rahmat, Ya Rahman, ibarat rahmat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala rahim, kasih sayang adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Malik adalah yang Maha Raja dari segala raja, yang Maha menguasai bumi dan langit, alam semesta, alam ghaib, alam nyata. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang kudus, Maha suci. Ya Allah yang salam, yang Maha mensejahterakan. Ya Allah yang mukmin, memberi keamanan. Dialah yang muhaimin, yang memberi, mengatur. Dialah yang aziz, Maha perkasa. Dialah Jabbar, yang Maha mutlak, gagah, menentukan, kuat, menguatkan. Dialah Mutakabbir, dialah yang Khaliq, dialah yang Bari, dialah Musawwir. Alhamdulillah, itulah sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari. Mata kita memandang kehidupan ini, tetapi hati kita ujung-ujungnya kembali ke takdir dan kurudat, takdir dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan menjadi tenang hati, menjadi zikir. Apapun itu, dia akan menjadi zikir. Begitu juga kita mendapat nikmat haji, nikmat ibadah yang lain terbesar nikmat haji itu tiada lain. Allah dah kata nak minta, ya Allah ini solat aku, ini zikir aku. Ya, dah dulu pernah umroh dah kata dia minta itu baca Quran aku dah kata. Kita cuma ya Allah, alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah makasih lalu dalam sini aku datang dengan tidak ada syirik. Padahal syirik sudah ada lagi, artinya ada syirik khafi, syirik tersembunyi di dalam hati. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Sesungguhnya engkaulah segala raja dan segala raja, bumi dan langit. Kami datang dengan melepaskan syirik. Syirik terbagi dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali, syirik besar, syirik menyembah batu, cincin, ketimo, antimato. Tapi kalau syirik khafi itu tersimpan di dalam perilaku yang sifatnya mestinya sifat Allah berganti jadi sifat makhluk. Seperti hujan ini tidak hujan turun dewe, Allah yang turun ke. Dan ada petir itu tidak ada petir dewe, petir itu Allah yang menjadi ke api itu, dicilatkan, tidak ada bergerak dewe karena dia makhluk. Begitu juga obat itu makhluk yang menyembuhkan sifat Allah. Jadi kita hanya menjalankan syariat Nabi untuk berobat. Mudah-mudahan dengan obat itu menjadi pengubur dosa, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan obat itu akan berdoa kepada Allah, memohon ya Allah, jadi telah hamba-Mu ini sembuh atas
takdir kudrat dan keronakmu, karena setiap makhluk di muka bumi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah bumi dan langit beserta isinya. Bentuk tasbihnya itu kita tidak tahu, yang jelas kalau kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wabah, hewan bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih, diri kita itu bertasbih, jantung itu menurut kita tasawuf dia wahai Allah, 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 Allah. Jadi kita beribadah itu tinggal mengkelop ke kalau kelop itu kita Islam bersyukurlah sudah mengkelop ke dalam jantung kita Allah, 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 diikuti tarik nafas bisa juga Allah, 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 Allah. Tangan kita berbentuk Allah, ya Allah. Tak katik keluar. Kita tegak berdiri menulis solat tadi, menulis alif lam lam ha. Adalah Allah berdiri, pas duduk rukuk sujud menulis nama Muhammad. Muhammad MH Mimha Mimda Muhammad. Jadi pas berdiri menulis nama Allah, pas kita rukuk sujud duduk menulis nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah alhamdulillah kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang baru mendengar mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi pembanding kalau bisa diamalkan, menjadi pembanding dengan ilmu yang pernah didengar dengan yang ilmu-ilmu yang lain. Ini ilmu yang dapat pernah belajar, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Ilmu ini sudah tinggi karena ilmu agama paling dasar ma'rifatullah. Ilmu agama yang pertama itu mengenal sifat Allah dan asma Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kesempurnaan baik hukum-hukum syariat dan kesunnah-sunnah Nabi, dan disempurnakan dan bertauhid. Kalau ada bagian, mudah-mudahan kita di sini ada bagian bisa disempurnakan syariat dan sunnah-sunnah Nabi, begitu juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan boleh. Masih ada waktu 10 menit. Alhamdulillah kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan yang berkesempatan untuk melaksanakan sholat Isra, silakan sholat Isra, karena pahalanya seperti orang berhaji pas masuk sujud. Silakan sholat Isra. Rakaat itu sudah belajar dari Allah. Sayang berdoa dengan syarat berdiam di masjid dan masuk syukur, baca Quran kalau ada nanti atau siapa ini berselawat Nabi, baru dia dapat fadilah untuk melaksanakan sholat Isra. Tapi kalau dia keluar melakukan kegiatan yang lain, dan dapat dia fadilah Isra ini. Silakan yang berkesempatan yang bisa mengamalkan saya pahalanya seperti orang berhaji. Karena berhaji itu besar biayanya besar, tenaga terkuras, fisik terkuras, waktu terkuras, lebih 40 hari,
biasa, berarti ya kan.